semua diri manusia hatinya akan menolak atau menerima tentang ajaran Allah. Ketika saat Allah menyampaikan ajarannya terhadap seluruh umat manusia, proses awal kebanyakan pasti menolak. Dengan menolaknya dia dari ajaran Allah, itu belum tentu dia dikatakan menolak. Tatkala hidayah Allah beserta ajaran yang disampaikan masuk di dalam hati manusia tersebut, dia akan sedikit demi sedikit untuk menerimanya. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya ajaran Allah itu terhadap manusia belum tentu langsung bisa diterima, membutuhkan beberapa proses atau referensi untuk meyakinkan bahwasanya ajaran Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Muqabbalah yang dia terima atau referensi yang dia terima sebagai modal untuk mempertimbangkan dia menerima atau tidak ajaran Allah. Lewat muqaddimah inilah Bapak Ibu, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan tausiahnya, untuk menyampaikan ajaran Allah itu tidak harus tiap hari, harus ada waktu jeda untuk dia berpikir, menghayati seluruh apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diceritakan saking Abi Wa'il, beliau niku bertemu terhadap sahabat yang bernama Abdullah. Abdullah ketika menyampaikan tausiah atau nasihat terhadap para sahabat, mengapa ini hanya 1 minggu 1 kali, tidak tiap hari? Itu semata-mata mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, yang maksudnya supaya umat itu pertama tidak jenuh, kedua biar umat itu menghayati, mengangan-angan apa yang telah dia terima dari sebuah nasihat. Lewat merasakan fakta di lapangannya hati, disitulah dia akan mengatakan opo gak bendino wae. Sebab mereka yang hatinya sudah mancep di dalam amalia, itu sudah tidak ada keraguan lagi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Datangnya ayat ini, datangnya kitab ini, datangnya ajaran ini, la raiba fihi, isi dan kandungannya itu tidak ada satupun yang menjadikan mamang anggene iman yang sudah sampai pada hakul iman. Tidak bisa, tidak ada mamangan. Bagi siapa?
hudal lil muttaqin. Bagi mereka yang hatinya sudah diberikan Allah satu petunjuk bahwasanya inilah ajaran Allah yang mestinya umat manusia memakai atau melakukan ajaran ini. Sebab kalau kita ingat dalam satu ayat, khusus bagi orang-orang yang tidak kenal Allah, belum kenal Allah, dalam kurung bukan nama, tetapi yang dimaksud adalah yang memiliki nama Allah, dia kok sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia tidak akan pernah bisa sampai ke rahmat Allah. Penyembahan kepada Allah koyoke bener tatkala kita masih di kelas muhadharah. Iki kelase wong nurul iman, koyoke lah bener Pak nggih sampean. Salate gak tahu, cowong, posone, hajine koyoke bener. Artinya kita tidak akan pernah tahu letak kesalahan hati kita pada Allah manakala kita masih bersikukuh terus di kelas muhadharah. Mboten saged. Inilah Allah perlune mendatangkan ajaran Allah di dalam makom khos dan khawasul khawas. Kelas ndukuri meneh berarti kelas hakikat. Apa sih ajaran Allah itu? Ringkes mawon, Allah merintahke atimu hanya bersaksi, hanya melihat, hanya menghambakan diri terhadap Allah. Dan Allah melarang hatimu untuk menjadi budaknya hawa nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Yus kuwi umpama ditrakno ngono ini, kuwi genahne syahadat ya, asyhadu lho. Iku jangan berhenti di dalam la ilaha. Karena di dalam la ilaha ini isinya adalah masyiwallah. Apa masyiwallah? Perkara selain Allah. Hatimu ojo ngadep kuwi. Tetapi hatimu harus bisa masuk, tembus di dalamnya yang disebut ilallah. Ya Allah itu. Urusan fisikmu iku mau berkontraksi dengan selain Allah, silahkan. Yang penting hatimu bisa sampai pada hidup yang menguasai atas segala-galanya itu. Gurkuwi pi prakteknya, bagaimana prakteknya hatimu bisanya sampai pada Allah, gurkuwi. Lah ajaran ini manakala tidak dijelentrehkan di tengah-tengah umat Islam dalam bentuk nasihat, tausiah, kapan hatimu oleh dong? Kapan hatimu oleh bisa faham?
jikalau diam diri. Sebab ada kalimat ini, Pak. Mungkin sampean pernah. Wis gak penting awakmu iki ngaji babakan hakikat. Cukup tekunono ilmu syariate suwe-suwe kok paham dhewe. Lah ngoten nggih. Lho ada ulama atau kita sebut ustadz lah bilang seperti itu. Iya Pak, kalau kita diturunkan sifat jaiznya Allah dari proses nyun sewu, ilmu itulah mengapa Allah mengajarkan mengutus satu utusannya terhadap umat manusia. Lah nek ngono wis gak usah ngutus-ngutus utusan. Wis gak usah muncul ayat ngene. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Endi, Mang? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gak usah. Kalau iku nanti ben paham-paham dewe, gak usah Gusti Allah ngedon ayat iki. Dialah hidup arsala yang mengutus rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq dan ajaran tauhid iki. Gak usah. Nek pancen makolae mengatakan wis laku syariat ae engko ya paham-paham dhewe. Kae lho sampai umur 70 goblok sian. Lho ya, sik goblok. Ditakoki bab salat sik goblok, bab syahadat apa maneh. Wis. Sebab ngene, Pak. Kemarin sudah saya sampaikan dalam tausiah online terkait masalah perintah Allah ambek perintah nafsu. Mana yang dikatakan itu perintah Allah dan nafsu? Iki nggak bisa membedakan. Golongan muhadharah, golongan kita yang ada di Nurul Iman gak iso. Paling tidak ngomong ini. Kalau api iku sangka Allah, kalau elek iku sangka nafsu. Lah api ing mungguh pandangan fisik, elek ing mungguh pandangan fisik iku ana muhadharah. Jadi kalau ada orang berjalan mbuh wong wedok mbuh wong lanang nek roke ndukuri dengkul iku elek. Terus nek berukut ketok mripate tok api. Ini ndelok pandangan fisik. Kemarin waktu acara jam 4 sore ya. Kan saya pindah dari jam 1, saya pindah jam 4 sore. Saya urai terkait masalah perintah Allah dan nafsu iku piye. Pandangan hakikat mengatakan Anda jangan membedakan dan melihat fisik. Lakune fisik jangan. Anda harus melihat apakah hatimu duduk di tajalli ataukah di taholi. Niki Pak. No tajalli ataukah ono taholi.
Tajalli berarti dalam hatimu laku syariat dadi hakikat dalam rangka makrifat Allah. Berarti hatimu hanya mengakui bahwasanya ini perane Allah. La takholi sebaliknya. Dalam hatimu pasti mengatakan ini perane makhluk, entah makhluk dirinya sendiri, entah orang lain. Ini jelas. Nafsu dan Allah. Ini proses Pak, ilmu. Tetapi kalau sudah Anda di musyahadah, yo gak ono sing jenenge laku utawa perintah nafsu mboten enten. Karena hati Anda sudah di musyahadah, berarti kalau di situ wis esa, kalau sudah esa berarti lainnya juga tidak ada, termasuk nafsu. Paham maksud kula nggih? Lah, Rasulullah disuruh Allah menyampaikan hal ini di tengah-tengah umat. Cuman saja tidak diekspos. Kayak bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Itu jelas ajaran hakikat nih. Aku dia alladzi hidup yang mengutus terhadap utusani, berarti urip ngongkon jasadmu, paham nggih? Bil huda dengan membawa petunjuk. Jadi jasad iki kalau tidak direalisasikan petunjuk ambek dinul haq, ajaran hakikat, wis mesti menang akalmu, nafsumu mesti menang. Nek Muhammad utawa jasate iki ora digawani hidayah ambek gesang dan ajaran dinun tauhid, maka jasad iki ngawur, akal akan menang. Ngawuri jasad iki apa, Pak? Memberikan ruangan terhadap nafsu untuk bisa masuk terhadap hati Anda, akhirnya hati Anda duduknya di takholi. Akal ngomong krono iki tindakaku diomongno ning ati iki tindakane aku makhluk. Lha ngono. Iki jasate mureh-mureh ngeten iki wis. Lah apa tujuannya? Allah mengutus utusannya, urip ngutus jasadmu iku mang dengan membawa huda ame ajaran hakikat. Liutirohu ala dini kulli, untuk membersihkan kotoran hatimu iki. Walau karihal kafirun musyrikun munafikun, walaupun ikut di tengah umum. Bahasa fisik jelas, wallahi billahi tallahi, demi Allah, Rasulullah pada masa-masa yang tidak pernah panjenengan tahu, ikut juga menyampaikan hal ini, menyampaikan ajaran dinul haq ini. Cuman sekarang dibudayakan terhadap umat hanya syariatnya saja. Berarti ini masih kurang sempurna.